Iya nih Pak, jadi tuh aku tuh lagi tertarik banget. Kan Bapak Hmm. ini kan salah satu pencetus komunitas Nabi Yusuf, Hmm. komunitas investasi ala Nabi Yusuf. Hmm. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran, maksudnya kenapa sih Nabi Yusuf gitu? Kenapa misalnya kita tidak menggunakan apa namanya, misalnya Warren Buffett gitu yang terkenal. Kenapa mesti Nabi Yusuf gitu? Menarik Apa nih. sih cikal bakalnya gitu loh Oke, Pak? oke, oke. Ini banyak hal. Ini karena pengalaman pribadi. Terus terang saya tuh biasanya ada dua hal sih yang saya biasa hadapi ini ya. Ini kan kalau di Bahana TCW kan kita itu komunitas yang terbuka ya, dalam artian di situ ada gender equality, kemudian juga berbagai suku, agama, background gitu. Nah, saya sendiri biasanya nih kalau lagi cerita atau ada orang dengan komunitas Nabi Yusuf ini biasanya ada dua hal sih ya. Yang Muslim itu biasanya nanya, wah Nabi Yusuf itu kan cuma pria tampan tahan godaan gitu. Kayak nggak relevan tuh bahwa dia seorang fund manager gitu. Nah ini kan juga tantangannya. Nah kalau di non Muslim biasanya mereka kaget, oh ada kisah Nabi Yusuf juga ya gitu. Jadi seolah-olah tuh hanya ada di Perjanjian Lama ya, bahkan ya unik Benar. sebetulnya di Al-Quran itu surat yang biasanya karakter para nabi itu diceritakan tersebar lah ya di berbagai ibaratnya chapter mungkin atau surah ya istilahnya, tapi hanya satu nabi yang kisahnya itu lengkap di satu surah gitu dan backgroundnya juga menarik. Nah mungkin saya akan jelaskan dulu ya, saya ini orang yang sudah kenyang banget nih Sin yang namanya menghadapi konflik ya. Sejak saya masih kecil kan, ayah ibu saya juga dari keluarga yang berbeda. Ayah saya itu keluarga guru, ibu saya itu pedagang. Dulu tuh saya lihat tuh ada konflik ya. Biasa di masyarakat kita kan menganggap masalah derajat lah ibaratnya ya. Kemudian ayah saya itu merantau ke Palembang. Nah di sana saya lihat konflik antar suku ya, gimana pun kita kan pendatang kan, ayah saya sama ibu dari suku Sunda gitu ya. Saya lagi kecil di sana mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ya gitu. Kemudian waktu saya di sana sampai sebetulnya sempat setahun ya Sin di Unsri ya, dan selama waktu saya di SMP SMA saya lihat juga konflik Sin. Itu antara Muhammadiyah NU ya. Kemudian waktu masuk UI itu juga konflik Sin, di FUI itu tahu Sin, orangnya dianggap borju ya, sementara saya tinggal di asrama ya. Nah di asrama sendiri konflik antar suku agama, baru rukun di yang namanya yang asrama saya itu ya, kalau ada serangan dari luar itu bersatu loh Sin, semua dari Banten, Medan, Padang, Surabaya itu bila perlu mereka ngeluarin berbagai jenis senjata daerah gitu. Nah saya ini sebetulnya menyampaikan bahwa kita ini mesti bersatu karena kita punya tantangan ancaman yang luar biasa, mungkin nggak sepenuhnya orang itu sadar ya, tuir sebelum tajir gitu. Dan saya sendiri kan punya pengalaman spiritual di 17 tahun yang lalu ya, untuk nama anak bungsu Yusuf gitu, dan saya background saya ekonom, saya belajar krisis ya, kemudian berbagai krisis lah sebetulnya menarik, dan solusi efektifnya itu ada di saran Nabi Yusuf ya, apa yang dikerjakan. Nah menariknya nih Sin, itu ada baik yang di versi Perjanjian Lama ya, Kejadian 41, dan di Al-Quran ya. Untuk itulah saya ini sebenarnya banyak teman-teman ya, mereka Pak Budi kita bikin aja komunitas ala Nabi Yusuf gitu. Nah saya ngelihat konflik itu biasanya start dengan ego ya. Kita ini biasanya nganggap diri kita paling benar, pandangan kita paling benar gitu ya, dan saya kurangnya itu gimana mengkomunikasikannya ya. Jadi kalau udah suasana panas biasanya sih nggak dengar gitu. Nah saya sendiri alhamdulillah Sin, sebetulnya yang menikmati itu waktu saya di Bahana TCW loh, kita tuh biasa konflik. Saya sama Pak Edward tuh Konflik biasa gimana tuh Pak? konflik. Nah ini dia yang menariknya kan, kalau di investment itu kan banyak aspek yang kita lihat. Ada top down approach, ada bottom up, corporate valuation, governance, kemudian juga consumer behavior, government policy gitu. Jadi kadang-kadang kita bertanya, variabel mana yang paling penting?
Nah, saya menikmati productive konflik gitu. Dan kita juga punya framework kan. Cindy pernah dengar kan yang namanya kita sebut ELVIS kan? Ya, earning, liquidity, Ya, valuation, Elvis. interest rate, sentiment. Nah, sering-sering itu berubah sih. Jadi Levi, Ya. selfish, life gitu. Kadang-kadang variabel mana dulu yang lebih mempengaruhi ya. Jadi ketika produktif konflik itu sebetulnya kita didasarkan bahwa kita pengen punya pengelolaan yang kinerjanya bagus gitu. Kita kan bersaing lah ya dengan berbagai fund manager nih, gimana bisa menghasilkan kinerja pengelolaan yang bagus dan konsisten gitu, Sin, gitu. Oke, jadi menarik ya Pak. Jadi kita mulainya awal mula kenapa tercipta komunitas ala Nabi Yusuf itu justru dari konflik awalnya ya berarti. Yes. Nah, ini Oh. bisa saya sampaikan sedikit ya sebelum kita diskusi. Akhirnya saya mempelajari atau saya baca lah berbagai kitab suci, dan amazing menurut saya itu beralih dari orang yang hanya toleransi ke apresiasi. Seolah-olah ngelihat polanya. Apa yang dilihat oleh misalnya Hindu, Buddhis, Yahudi, Kristen, kemudian juga Islam gitu. Dan saya lihat ada ya boleh dibilang pengayaan style lah ya. Kalau di perjanjian lama itu biasanya tekanannya pada detail ya, pada peristiwa detail. Di situ ada nama, ukurannya, apa namanya, bahan yang kayak seperti kasusnya perahu Nabi Nuh gitu ya, terbuat dari kayu apa, panjangnya berapa dan lain-lain ya. Misalnya ibunya Nabi Musa itu siapa, siapa istrinya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu siapa. Ini Al-Quran beda gitu. Al-Quran tuh lebih tekanan pada tema ya, pesan. Jadi nama-nama tuh benar-benar diminimumkan ya. Kisah Nabi Yusuf itu nama kakaknya nggak ada, ibunya nggak ada, hanya ayahnya ya gitu. Jadi tekanannya di sana ya. Kemudian istrinya Nabi Musa nggak ada ya. Tapi doa Nabi Musa ketika jatuh cinta itu ada loh, Sin. Dan itu amazing lah ya, itu saya terapin gitu ya. Gitu. Dan kalau saya lihat juga, saya kan juga ngelihat nih ada berbagai perdebatan ya. Ini yang mau saya sampaikan ya, intisarinya kenapa kita harus respect berbagai agama ya. Pertama kalau saya lihat ada orang misalnya bertanya Nabi Muhammad itu menikahi seorang belia gitu. Kenapa nggak dibela Tuhan gitu ya di dalam kitab sucinya ya. Tapi kok pembelaan terhadap Aisyah yang dianggap penzina itu ada gitu. Dan ini sangat relevan penting bagi kita sih, bagaimana kita menghadapi kalau ada gosip dan lain-lain gitu. Dan kalau saya lihat juga yang membuat saya berubah banget itu ada suatu ini ya Sin ya, di ayat di Al-Maidah nih ya, nomor 48. Sayangnya Ahok kan bahas yang 51 ya. Yang di 48 tuh menariknya gini Sin ya. Kenapa juga kita jadi ngelihat dewasa ya, karena Tuhan itu sangat besar ya, maha besar gitu. Jadi pasti penglihatan diri kita kelompok gitu pasti parsial gitu. Dan di sana dikatakan kalau kami menginginkan kalian tuh menjadi umat yang satu, tapi kami menguji kalian dengan apa yang kami berikan kepadamu ya gitu. Kemudian setiap umat sudah ada jalan dan aturan yang terang ya. Kemudian kepadaku kalian akan kembali, nanti berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan ya, kepadaku kalian akan kembali, nanti akan kujelaskan apa yang kalian perselisihkan. Jadi fokusnya itu berlomba-lomba dalam kebajikan serta sabar. Udahlah gitu ya, itu nggak akan habis-habisnya kecuali kita mau ngelihat pola ya. Dan bagi saya sih lebih baik kita ini tantangan kita nih jelas loh, tuwir sebelum tajir ya. Bagaimana misalnya kalau acuannya itu adalah $1.200 per tahun atau $1.000 per bulan ya, kalau pakai kurs sekarang nih 14,8 juta per bulan ya. Tapi di masa yang akan datang bukan dari income, dari peluruhan aset ya. Gimana kita tuh punya aset yang mencukupi. Nah, disinilah hebatnya saran Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf itu sebenarnya dua isinya, cuman kita menjadi pribadi yang produktif dan punya cadangan. Nah, itu yang di versi Al-Quran. Kalau di versi Perjanjian Lama ya, tadi kita udah sampaikan Nabi Yusuf itu
Ya karena mimpi raja yang membedakan naratifnya ya, bahwa sapi kurus yang makan sapi gemuk itu keluar dari sungai Nil. Karena itulah Nabi Yusuf bikin kanal dan bendungan ya, jadi buat pengelolaan boleh dibilang buat banjir dan irigasi gitu. Jadi itu pun air sebagai cadangan tuh ada di sana. Saya lihat, oh ini Sin boleh dibilang ya, yang saya merasa terberkati itu ketika ada 2 orang profesor dari Rusia, saya jelasin tafsir Nabi Yusuf menurut Al-Quran dan Perjanjian Lama. Dia bilang, kamu bisa bicara seperti ini nggak di Moskow? Dikasih tiket saya, Sin. Oh, Jadi tahun menarik tuh, Pak. 2017 saya ke sana gitu. Itu kira-kira, Sin, mengapa saya demikian semangat lah ya kalau cerita Nabi Yusuf. Nah, kalau kenapa nggak ke Warren Buffett, ada baiknya kita menggali kisah-kisah inklusif ini, karena saya sendiri ada sebangsa kejenuhan gitu melihat yang sekarang nih para pemuka agama ya. Kalau dulu tuh saya ngelihat yang namanya ulama itu dia bisa jadi dokter, Avicenna misalnya kan relevan banget, kemudian juga punya pemikir gitu. Sekarang mah menurut saya kebanyakan penceramah, Sin, gitu ya. Kalau sekarang kan mestinya mendorong gimana kita punya ahli virologi kali ya, Sin. Itu, Sin. Ya, berarti intisari yang bisa dipetik dari Nabi Yusuf ini adalah kita itu harus produktif semasa muda dan harus memiliki cadangan ketika di masa tua ya Pak ya. Persis, tapi untuk seperti itu, Sin, berat. Saya bilang. Gimana ya. sih Pak caranya gitu? Nah, Maksudnya beratnya biar kita itu kayak karena milenial. terutama di generasinya Cindy atau yang lebih bawah kan. Jadi pertarungan antara mengejar kenikmatan kini di sini dengan nanti di sana. Menyeimbangkannya itu berat karena kita kayaknya nggak punya bayangan ya nanti di sana itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita belajar sejarah, gitu ya. Orang Jepang nih penduduknya menua nih ya, saking banyaknya penduduk menua di Jepang gitu ya. Itu kebijakannya berubah loh, Sin. Kebijakan ekonominya ya. Dia nggak bisa gerakin ekonomi dari domestik, karena itulah dia harus mendorong ekspor. Itulah sebabnya itu negara paling getol melemahkan mata uang. Sebetulnya kalau orang bilang quantitative easing yang jadi imamnya gitu, itu bukan Amerika, itu sebetulnya Jepang ya. Jepang itu kan debt to GDP-nya itu 240% kali ya. Dan si BOJ itu menguasai hampir separuh dari yang namanya SBN yang diterbitkan pemerintah. Jadi kalau si bank sentralnya beli kan dia kan money printing, cetak duit gitu. Nah, Indonesia ini kan baru aja kita heboh kan, BI akan boleh dibilang membeli SBN kan, apalagi nanti. Jadi dengan kenyataan kita punya neraca berjalan ya, ekspor dikurang, import barang dan jasa itu defisit. Teguran banget deh. Kalau defisit itu ya, kalau importnya lebih gede, import itu, Sin, bahasa ekonomi yang keren, itu adalah spending without production yang nggak create income, only create debt. Karena defisit itu harus dibiayai. Nah, Nabi Yusuf tuh kalau dipakai apakah versi perjanjian lama ya yang bikin sovereign wealth fund ya dan Al-Quran Life Cycle Investment itu betul-betul canggih loh. Dan saya bersyukur juga saya terlibat nih. Kita kan lagi pembentukan sovereign wealth fund ya. Saya termasuk ahli yang diundang ya. Gitu. Karena kita udah telat 10 tahun terakhir nih, Sin, harusnya ya Singapura, Malaysia. Singapura kan punya namanya Temasek kan. Ya. Kalau Malaysia Khazanah misalnya, kalau China CIC, kalau Abu Dhabi itu kalau nggak salah AIDA gitu, kemudian Norway juga punya gitu. Jadi Saudi kan paling gede kan, Saudi itu dana minyaknya diinvestasikan di banyak tempat. Jadi kalau sekarang harga minyak turun, mereka juga bisa menikmati pendapatan dari ya surplus yang mereka nikmati ketika harga minyak kenceng gitu, Sin. Jadi balik ke pertanyaan tadi tuh pengendalian konsumsi loh, Sin, yang gimana pertarungan antara look rich and being rich nih pada generasi milenial dan Z itu. Jadi kita tuh sebagai generasi milenial saat ini menurut Bapak kita tuh lebih konsumtif ya Pak ya ketimbang produktif ya Pak? Nah itu bisa dinilai loh, maksudnya kalau gini ya, setiap pengeluaran, saya juga ke anak-anak gitu ya,
ada permintaan, biasanya mereka, "Oh, udah hati-hati loh mereka ke saya tuh." Mereka harus menunjukkan bahwa this spending is productive gitu. Apakah mereka bisa belajar lebih nyaman, apakah mereka bisa ya punya talenta gitu. Kalau namanya konsumtif tuh biasanya tuh untuk kenikmatan sekarang. Tapi kalau Ya. pengeluaran yang produktif alias investasi itu untuk sustainability. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi pengeluaran apa sih yang menurut Bapak yang produktif dan pengeluaran apa kayak konsumtif gitu yang harus kita rem sih Pak? Oke, Untuk ya ini bisa berbeda ya, tapi dalam posisi sekarang ada baiknya supaya relevan kan kita dengan pandemi ini kan sebetulnya yang terjadi itu ada sektor yang pemenang, ada sektor yang pecundang kan. Saya udah bilang nih pola huruf K ya, gitu. Jadi ada baiknya kita tanyakan dulu apakah yang sektor tempat kita sekarang kerja ini adalah sunset industry atau yang akan jatuh, apakah yang akan berkembang ya. Itu sebabnya kita perlu tanyakan kira-kira ini 5-10 tahun ke depan talenta apa yang dibutuhkan. Nah, apakah pengeluaran ke arah sana itu lebih mendukung. Misalnya sekarang orang terbiasa nih ya pakai Zoom gitu. Apa yang bisa membedakan supaya juga kita katakanlah bisa sekaligus juga sebetulnya merubah tantangan menjadi rantangan, Sin. Tanpa melanggar pantangan, kira-kira kayak gitu loh. Oke. Nah, Pak, yang menarik adalah di masa pandemi ya, Pak ya. Di masa pandemi ini menurut Bapak kita sebagai generasi milenial ataupun masyarakat secara luas gitu, apakah masih tetap perlu harus istilahnya tetap harus berinvestasi gitu? Maksudnya produk apa sih yang pilihan investasi apa sih Pak yang tepat di saat pandemi saat ini seperti yang disarankan Nabi Yusuf gitu Pak? Oke, kalau Nabi Yusuf tuh basically sih memang dia itu kan kalau di tadi infrastruktur kan, ini sebentar lagi kan diinformasikan ada La Nina nih. Apakah kita sudah memperbaiki kualitas infrastruktur kalau tiba-tiba ada hujan berlebih gitu ya. Jadi kita harus segera nih well inform pemerintah dan masyarakat gitu ya. Atau misalnya menampung katakanlah hujan ya supaya kita bisa tabungan air gitu ya. Nah, kemudian kalau yang versi Al-Qur'annya itu kan kita tuh sebenarnya gini sih. Awalnya itu jadi peternak, jadi penggembala, tapi ketika tuanya kita memiliki peternakannya gitu. Karena pada dasarnya kita sekarang itu gedein gaji dulu deh. Labor income gitu ya. Maksudnya kita kerja bagus, diapresiasi, dapat promosi gitu ya. Tapi meanwhile kita juga memikirkan boleh dibilang cadangan. Tapi kita juga harus berpikir dong bagaimana memiliki passive income gitu ya. Dan kalau bisa passive and massive gitu. Itu biasanya dua sih. Jadi inventor dan investor gitu. Nah, itu jadi harus kenal nih literasi keuangan di pasar modal. Sebenarnya krisis itu kan seringkali the best time to make money, Sin. Kalau asingnya lagi panik gitu karena di negaranya mereka di-redeem butuh liquidity ya seperti tanggal berapa 23 Maret lalu ya mereka jual at any price gitu dan waktu krisis 2008 itu mereka jual barang bagus ya terutama dulu equity kita bagus karena fundamental ekonomi kita bagus gitu. Nah, kalau sekarang mungkin karena suku bunga di luar rendah kan, beda krisis dulu sama krisis sekarang cuma satu sih. Sekarang bunga lebih rendah. Kalau dulu biasanya bunga naik. Nah, sekarang kalau bunga lebih rendah dan akan lebih rendah lagi, itu menurut saya namanya SBN itu akan tetap punya masa depan gitu dan ada baiknya ya yang namanya pemahaman berbagai konsep investasi ini penting. Jadi kalau terus deposito ya deposito tuh dulu aja sih masa cemerlangnya itu ketika ekonomi Indonesia sekarat 9899 gitu suku bunganya berapa 65%. Habis itu suku bunga rendah gitu. Nah masyarakatnya harus kita sadarkan. Jadi di Nabi Yusuf itu kan ada 3 fase. Growth itu dengan talenta, properti dan saham. Kemudian ada fase kalau mendekati menua kayak saya nih ya, jadi protection paling bagus SBN. Tapi nanti ketika kita udah nggak kerja, bagaimana keseluruhan aset itu bisa diluruhkan, ditransfer menjadi cash flow gitu, mengubah pohon nih menjadi buah. Nah itu yang kita bahas di
overlapping generation model waktu itu, Sin, gitu. Menarik banget ya kayaknya kalau misalnya dengan waktu yang singkat ini kayaknya rasanya kurang ya kita bahas semuanya. Pak, kalau boleh tahu seandainya saya pengen ikut atau mungkin teman-teman pengen ikut kayak komunitas Nabi Yusuf itu gimana sih Pak caranya gitu? Sebetulnya ada ya, jadi ke komunitas Nabi Yusuf @gmail, kita juga biasa adakan acara market review dan strategi update ya. Biasanya di awal bulan ya, di sana juga ada juga di WA, nanti bisa kita hubungin, nanti di YouTube channel ini saya tunjukkan deh ya siapa kuncennya gitu ya. Anyway, Cindy, thank you banget ya buat ininya ya. Kita juga harapkan bahwa perbincangan kita singkat tapi berisi ya. Saya sangat encourage nih si Cindy dan teman-teman, sekira ada pertanyaan silakan ajukan, kan kita juga lebih dewasa ya, Sin ya. Jadi melihat keberagaman itu ya tentunya kita harus melihat ada suatu kepentingan bersama ya, dan kepentingan bersama kita mencegah tuwir sebelum tajir. Thank you ya, Cindy ya.